Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada banyak yang bertanya, kapan waktu yang tepat kita berisyarat dengan jari saat tasyahud? Apakah dari awal tasyahud ataukah ketika kita mengucapkan illallah saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah atau bagaimana? Dan apakah ada anjuran untuk menggerakkan jari ataukah tidak ada? Permasalahan ini memang sudah menjadi pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama sejak masa silam. Dan dari empat madhab, mereka berbeda pendapat mengenai bagaimana teknis mengacungkan jari berisyarat dengan telunjuk pada saat tasyahud. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk madhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa berisyarat dengan jari telunjuk itu dimulai dari kata la ilaha. Begitu orang mengucapkan la ilaha, maka dia berisyarat dengan telunjuk. Dan dia turunkan ketika dia mengucapkan illallah. Sehingga dalam mazhab Hanafiyah, saat orang membaca asyhadu alla ilaha illallah, dia hanya naik sebentar kemudian diturunkan. Dimulai dari orang membaca la ilaha illallah, turun lagi. Hanya mungkin cukup waktu 2 atau 3 detik untuk pendapat mazhab Hanafiyah. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Malikiyah, yuharrikuha yaminan wa shimalan. Jari itu digerakkan ke arah kanan dan kiri sampai selesai sholat. Sehingga ketika berisyarat, ya, kemudian jari digerakkan ke kanan dan ke kiri sampai selesai sholat. Ini mazhab Malikiyah. Maka dia lebih panjang dibandingkan mazhab Hanafiyah. Dan dalam mazhab Malikiyah juga ada pergerakan ke kanan dan ke kiri. Sementara menurut Syafi'iyah, bahwa mengacungkan jari dimulai sejak orang mengucapkan illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir salat. Sementara menurut mazhab Hambali, jari ini diacungkan sejak awal ketika membaca kata Allah. Sehingga setiap kali mengacungkan atau setiap kali menyebut nama Allah, maka jari diacungkan. Misalnya dimulai dari at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi setiap kali nyebut nama Allah, maka jari ini gerak. Jari ini diisyaratkan. Ini mazhab Hambali. Sehingga Anda bisa lihat dari empat mazhab ini semuanya berbeda pendapat. Hanafiyah sangat singkat, Malikiyah digerakkan ke kanan dan ke kiri dari awal sampai akhir, Syafi'iyah dimulai dari kata illallah sampai akhir, sementara Hambali isyarat jari itu dilakukan setiap kali orang yang salat mengucapkan kata Allah. Baik. Dan jika kita lihat dalilnya, dari empat mazhab ini mana sih yang mendekati dalil? Saya akan bacakan dalil yang membicarakan masalah ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farrasha qadamahu al-yumna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud pada saat salat, telapak kaki kiri berada di antara paha dan betis kaki kanan, dan beliau membentangkan kaki kanan. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Beliau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dan beliau letakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Wa asyara bi isbi'ihi, dan Nabi SAW berisyarat dengan jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Namun dalam hadis ini tidak dijelaskan mulai kapan Nabi SAW berisyarat. Abdullah bin Zubair cuma menyampaikan Rasulullah SAW berisyarat dengan jari beliau SAW ketika tasyahud. Dan di situ tidak ada keterangan apakah berisyarat dari awal
atau sampai belakang atau bagaimana. Dan ada keterangan yang lebih komplit, lebih detail dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, la'anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Wa'il berusaha untuk memperhatikan dengan detail salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika di sesi tasyahud, Wa'il mengatakan, wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi. Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri beliau. Wa rukbatahul yusra, dan di atas lutut kiri. Sehingga bisa di atas lutut kiri, bisa juga di atas paha kiri. Wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidhihil yumna. Thumma qabada thnain. Dan beliau jadikan siku itu berada lurus di atas paha. Kemudian beliau menggenggamkan dua jari, qabada itsnaini min asabihi. Beliau genggamkan dua jari, wa halaqa halqatan, kemudian beliau membuat lingkaran. Di mana yang dibuat lingkaran? Antara jempol dengan jari tengah. Tsumma rafa'a isba'ahu, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Nah, di situ ada tambahan fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat Nabi SAW menggerakkannya dan berdoa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan juga dinilai sahih dalam Irwaul Ghalil. Baik. Dan di situ ada kalimat fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat beliau menggerakkannya sambil berdoa. Sehingga begini. Ya. Baik. Maka dari riwayat Wa'il bin Hujr, beliau menyebutkan Nabi SAW ketika berisyarat dengan tangan itu membentuk pola seperti ini. Antara jempol dengan jari tengah disatukan, kemudian dua jari dilipat, dan telunjuk diisyaratkan. Baik, sambil digerakkan. Wallahu ta'ala alam. Dalam hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tidak diceritakan beliau menggerakkan. Dalam hadis Wa'il bin Hujr ada keterangan beliau menggerakkan. Zahirnya wallahu alam, jika dua riwayat ini sahih, kalau hadis Abdullah bin Zubair riwayat Muslim dan Wa'il bin Hujr hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, maka jika yang kedua ini sahih berarti ada pilihan. Boleh isyarat saja tanpa digerakkan dan boleh sambil digerakkan. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini cukup longgar. Karena itu wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan masalah kapan seseorang mengisyaratkan jari saat sholat, maka yang lebih tepat adalah dia bisa dari awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting pokoknya dia berisyarat ketika tasyahud, karena sunnahnya adalah berisyarat. Anda bisa mengikuti beberapa madhab yang tadi kita sampaikan, dan sebagian ulama menganjurkan agar berisyarat itu dimulai dari awal tasyahud sampai akhir, dan ini hal yang bagus. Demikian pula kita tetap menghormati pendapat yang mengatakan isyaratnya dimulai ketika orang membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, atau pendapat yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi